Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pada event Axis, Scarlet Witch bersama Dr. Doom menggunakan mantra sihir untuk mengalahkan Red Skull. Mantra ini ternyata memberikan efek samping tidak terduga, yaitu mengubah sifat para hero dan villain yang berada dalam jangkauan mantra tersebut. Misalnya Tony Stark menjadi sangat egois dan tamak. Dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang yang sangat banyak. Kalau kalian ingin tahu cerita Tony Stark ini, silakan tonton video kami yang berjudul Superior Iron Man. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Carnage alias Cletus Kasady juga terkena pengaruh mantra tersebut. Akibatnya dia berusaha menjadi seorang hero yang menumpas kejahatan. Silakan lihat ceritanya pada video kami yang berjudul Axis Carnage. Sedangkan efek mantra itu pada Hulk adalah memunculkan suatu kepribadian yang jahat dan kejam. Ceritanya ada pada video kami yang berjudul Kleh. Selain mereka semua, salah satu makhluk lainnya yang sifatnya berubah adalah Deadpool. Dia menjadi orang yang tenang, filosofis, tidak senang bicara kasar, dan tidak memakan daging. Selain itu, dia tidak mau lagi membunuh orang lain. Jadi dia berhenti membawa senjata mematikan. Bahkan dia mengganti pedang tajam dan senjata apinya dengan senjata kayu. Dia mendapat sebutan Zenpool. Dia diceritakan dalam komik Deadpool volume 5 isu 36-39. Suatu hari ketika sedang berjalan setelah membeli daging kalkun, Zenpool tanpa sengaja memergoki dua orang bersenjata yang baru saja melakukan perampokan. Zenpool sendiri membeli kalkun sebab hari itu memang adalah Thanksgiving. Ketika melihat Zenpool, awalnya kedua perampok mencoba menawarkan upeti. Mereka akan menyerahkan separuh uang rampokan pada Zenpool. Namun Zenpool dengan ramah menolaknya. Zenpool memberitahukan bahwa mereka bisa berubah menjadi orang baik seperti dirinya yang telah berubah. Sikap Zenpool ini langsung ditanggapi dengan kekerasan. Salah satu perampok nekat menembak Zenpool. Dengan memakai daging kalkun yang dibawanya, Zenpool menahan peluru serta memukuli para perampok. Sambil melakukannya, dia menasehati mereka bahwa perampokan adalah perbuatan yang salah. Dia juga menyuruh mereka menyerah sebab mereka sudah kalah. Karena merasa kesakitan, mereka pun mengaku menyerah. Maka Zenpool mengikat mereka dan beranjak pergi. Sedangkan kedua perampok hanya bisa merasa kebingungan kenapa dibiarkan hidup. Mereka memang tidak tahu menahu tentang perubahan sifat Deadpool. Zenpool pada akhirnya tiba di sebuah rumah di kawasan Preston. Di sana ada seorang gadis kecil bernama Ellie Camacho. Dia merupakan anak Deadpool. Dahulu Deadpool memang pernah melaksanakan aktivitas netnot njos-njos dengan seorang perempuan bernama Kamalita Camacho. Tetapi Kamalita sendiri kini telah meninggal. Tidak lama setelah datang, Zenpool dipukul oleh ibu Kamalita sebab sang ibu menganggap putrinya mati karena keterlibatan bersama Deadpool. Di rumah tersebut ada pula Shiklah, yaitu seorang iblis yang sekarang menjadi istri Deadpool. Saat itu kepribadian lama Deadpool muncul dan berbicara pada Zenpool. Dia meminta Zenpool berhati-hati dengan Shiklah sebab Shiklah mungkin tidak akan suka pada perubahan Deadpool menjadi Zenpool. Mereka semua bersama beberapa kawan mereka kemudian merayakan Thanksgiving. Zenpool diminta memotong daging kalkun yang telah dimasak. Ketika akan melakukannya, Zenpool justru melihat segala hidangan di meja berubah menjadi potongan tubuhnya sendiri. Dia pun mengaku tidak sanggup memotong kalkun itu. Setelah merayakan Thanksgiving di rumah keluarga Camacho, Zenpool bersama Shiklah pulang dengan menaiki kereta. Di sana Shiklah mempertanyakan ketidakmampuan Zenpool memotong daging. Zenpool pun menjelaskan bahwa daging tersebut bukan sekedar makanan biasa, melainkan wadah suci berisi jiwa kalkun. Di dalam kereta itu, tanpa sengaja Zenpool dan Shiklah bertemu dua orang villain, yaitu Trapster dan Batroc the Leaper. Kedua villain ini baru saja menonton film tentang penguin. Begitu melihat Zenpool, mereka berdua sontak merasa ketakutan sebab dulu Deadpool memang pernah bilang akan membunuh mereka. Rupanya mereka juga belum tahu bahwa sifat Deadpool sudah tidak sama seperti dulu. Karena tak mau mati, Trapster dan Batroc mengaku akan turun saja dari kereta. Tak disangka oleh mereka, Zenpool bilang tidak akan membunuh mereka. Sebaliknya, Zenpool justru menyerahkan kartu namanya. Dia meminta mereka menghubunginya kalau sewaktu-waktu butuh bantuan. Saat itu sebenarnya kepribadian lama Deadpool menyuruh Zenpool membunuh Trapster dan Batroc. Namun perintah ini tidak dihiraukan. Deadpool pun hanya bisa merasa kesal. Sedangkan Trapster dan Batroc merasa bingung sekaligus lega.
Setelah itu Zenpul menerima permohonan bantuan dari seseorang, maka dia bergegas pergi. Dia sempat mengajak Shikla juga, namun Shikla tak mau ikut. Maka Zenpul pun melompat keluar dari kereta sendirian. Seusai kepergian Zenpul, Trapster dan Batroc menggoda Shikla. Secara mengejutkan, Shikla mengubah wujudnya menjadi monster yang menyeramkan, sehingga kedua villain itu menjadi ketakutan dan berhenti menggodanya. Sementara itu Zenpul mendatangi sekolah X-Men. Dulu Deadpool pernah menyelamatkan beberapa pengungsi Korea Utara yang dijadikan kelinci percobaan oleh orang jahat. Badan mereka ditambahi gen dari para mutan dan dari Deadpool. Akibatnya para pengungsi itu memiliki wujud seperti para anggota X-Men. Selain itu, tubuh mereka dipenuhi bekas luka seperti pada tubuh Deadpool. Deadpool menempatkan para pengungsi tersebut di sekolah X-Men. Salah satu pengungsi bernama Kim. Dialah yang tadi meminta bantuan Zenpul. Kini di sekolah tersebut, Zenpul ditemui oleh Beast. Kepada Beast, dia menanyakan tentang para pengungsi. Tetapi Beast tidak mau membiarkan Zenpul masuk. Dengan marah, Beast bilang para pengungsi sudah melarikan diri. Seperti Deadpool, Beast juga memang terkena pengaruh mantra perubahan. Itulah sebabnya dia bersikap kasar. Karena tidak diizinkan masuk, kepribadian lama Deadpool menyuruh Zenpul menerobos sekolah X-Men. Sebenarnya Zenpul merasa ragu, sebab memasuki bangunan milik orang lain tanpa izin bukanlah perbuatan yang baik. Meskipun begitu, Deadpool mengingatkan bahwa para pengungsi sedang berada dalam bahaya. Maka Zenpul pun bersedia patuh. Secara diam-diam, dia menyusup ke dalam bangunan sekolah. Di dalam situ, dia menguping pembicaraan Beast, Nightcrawler, dan Storm. Mereka semua terkena pengaruh mantra pembalikan sifat. X-Men tidak senang dengan keberadaan para pengungsi. Mereka ingin para pengungsi itu mati saja. Demi tujuan tersebut, mereka memanfaatkan Danger Room, yaitu ruangan berisi berbagai macam bahaya. Biasanya, Danger Room digunakan oleh X-Men untuk melatih kehebatan dan kerjasama mereka. Kini Beast mengaku telah melepaskan pengaman Danger Room, sehingga ruangan tersebut pasti akan membunuh para pengungsi. Ketika mendengarkan semua ini, kepribadian lama Deadpool menyuruh Zenpul melumpuhkan ketiga mutan satu persatu. Sebaliknya, Zenpul justru melompat ke dekat para mutan dan meminta para pengungsi dibebaskan. Zenpul memang tidak ingin melakukan kekerasan kecuali tak ada pilihan lainnya. X-Men tidak mau mematuhi kemauan Zenpul, melainkan memilih mengeroyoknya. Untungnya, Zenpul mampu membuat mereka menyerang satu sama lain. Dengan demikian, Zenpul bisa meneruskan upaya pembebasan para pengungsi. Ketika sedang berlari, Zenpul dihadang oleh Iceman. Kepribadian lama Deadpool menyuruh Zenpul mengerahkan bom termite untuk melumpuhkan Iceman. Namun Zenpul mengingatkan Deadpool bahwa dirinya tidak membawa senjata mematikan. Meskipun begitu, Zenpul punya ide lainnya. Tak disangka dia justru menciumi Iceman. Karena merasa kebingungan dengan tingkah Zenpul, Iceman pun tidak mengejarnya. Ini membuat Zenpul leluasa mendekati Danger Room. Dia memanggil Kim tetapi tidak mendapat respon. Sedangkan Storm terus mengejarnya. Maka Zenpul memutuskan memasuki Danger Room untuk mencari para pengungsi. Sampai akhirnya dia menemukan mereka. Kepada para pengungsi, Zenpul memberitahukan tentang X-Men yang menjadi jahat, serta tentang fitur pengamanan Danger Room yang telah dinonaktifkan. Jadi mereka harus segera keluar dari Danger Room. Sayang sekali, upaya ini tidaklah mudah. Mereka dihadang oleh X-Men yang terdiri atas Storm, Colossus, Nightcrawler, Beast, dan Rachel Summers. Awalnya Zenpul bersama para pengungsi berusaha melarikan diri, maka X-Men tentu mengejar mereka. Setelah menyadari tak bisa kabur lagi, Zenpul dan para pengungsi memutuskan untuk melawan. Maka terjadilah bentrokan di atas kereta yang sedang melaju. Di antara segala baku hantam, Zenpul menghadapi Beast sambil menasehatinya. Dia memberitahu Beast bahwa kebencian merupakan pikiran negatif yang hanya membuang-buang energi saja. Bentrokan ini pada akhirnya terhenti setelah kereta terhempas ke jurang. X-Men lalu memutuskan kembali ke rencana awal, yaitu membiarkan Danger Room saja yang membunuh para pengungsi. Maka X-Men pun beranjak pergi. Setelah kepergian X-Men, Zenpul dan para pengungsi harus menghindari segala bahaya di Danger Room, termasuk penyembur api, tentakel raksasa, dan duri tajam. Di tengah situasi ini, untungnya Zenpul mengaku punya solusi. Secara mengejutkan, dia justru menutup matanya dan mulai menghunus pedang kayunya. Zenpul mengandalkan filsafat Zen.
Dia membuka pikirannya dan memeriksa struktur realita. Ketika menemukan bagian yang lemah, dia menusukkan pedangnya. Tak disangka, tindakan Zenpul membuat berbagai musuh X-Men bermunculan. Para pengungsi tentu merasa ketakutan. Maka Zenpul menenangkan mereka. Dia memberitahukan bahwa semua ini adalah ilusi. Dia akan menembus ilusi tersebut memakai pedangnya. Benar saja, Zenpul mampu merobek dinding Danger Room sehingga mereka semua bisa keluar. Zenpul bersama para pengungsi kemudian bergegas menaiki mobil agar bisa meninggalkan sekolah X-Men. Mereka sempat dikejar oleh X-Men, tapi ujung-ujungnya berhasil melarikan diri. Karena tak bisa lagi tinggal di sekolah X-Men, para pengungsi dibawa oleh Zenpul kepada Shiklah. Kebetulan, Shiklah memang memimpin kerajaan monster di bawah tanah bernama Monster Metropolis. Dengan penampilan yang berbeda dari manusia biasa, para pengungsi pasti bisa hidup membaur di antara para monster. Di tempat tinggal Shiklah, para pengungsi diterima dengan baik dan diperbolehkan tinggal di Monster Metropolis. Selanjutnya, Shiklah mengungkapkan sesuatu pada Zenpul. Shiklah sudah memerintahkan penyihir bawahannya mencari cara demi memulihkan Deadpool menjadi seperti dulu lagi. Shiklah memang tidak terlalu senang dengan Zenpul sebab sifatnya jauh berbeda dengan Deadpool yang membuatnya jatuh cinta. Misalnya dulu Deadpool sering tiba-tiba memegangi bokong Shiklah, sedangkan Zenpul tidak melakukannya. Zenpul sendiri berusaha membela dirinya. Dia mengaku sifat barunya bukanlah penyakit yang harus disembuhkan. Zenpul telah menemukan keseimbangan. Sayang sekali, Shiklah tetap menginginkan Deadpool yang lama. Sambil beranjak pergi, Shiklah bilang sekarang justru hubungan mereka yang kehilangan keseimbangan. Meskipun begitu, Shiklah kemudian ingin melaksanakan aktivitas netnot njos-njos. Maka dirinya dan Zenpul pun mulai membuka pakaian mereka. Sayang sekali, mereka malah mendapat gangguan. Zenpul mendapat kabar bahwa Apocalypse bersama X-Men ingin menguasai Manhattan. Mereka memerintahkan para warga meninggalkan kawasan tersebut. Yang lebih buruk lagi, mereka berencana meledakkan bom genetika yang akan membunuh semua manusia di bumi. Rupanya ambisi mereka adalah agar ras mutan menjadi penguasa dunia. Apocalypse yang ini adalah Evan Sabanur. Dia merupakan cloning N Sabanur. Sebenarnya sifat aslinya tidaklah jahat, tapi dia ikut terkena pengaruh mantra perubahan sifat. Zenpul tidak bisa tinggal diam melihat ini. Apalagi dulu Evan pernah menolong Deadpool. Maka dia meminta maaf pada Shiklah dan bergegas pergi. Sedangkan Shiklah tentu merasa kesal. Setibanya di Manhattan, Zenpul menemui Evan dan berbicara padanya. Dia berusaha menyadarkan Evan. Dia yakin sifat asli Evan pasti bisa mengambil alih kendali lagi agar semua ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Meskipun begitu, kata-kata Zenpul tidak berguna. Evan justru memilih menghajar Zenpul dengan brutal. Bahkan dia mencabut kepala Zenpul. Pada saat yang sama di Manhattan juga sedang terjadi pertempuran. Dalam komik Axis isu 8 dan 9, sebagian hero dan villain ingin melakukan mantra pemulihan supaya sifat mereka semua kembali seperti semula. Sedangkan sebagian lainnya ingin mencegah upaya pemulihan tersebut. Selain itu, X-Men juga diserang oleh para hero yang berusaha menghentikan rencana peledakan bom genetika. Akibat segala konflik ini, X-Men termasuk Evan dikalahkan. Dalam keadaan terluka, Evan hanya bisa meratapi nasib para mutan yang gagal menjadi penguasa dunia. Tak disangka, tiba-tiba Zenpul berbicara pada Evan. Rupanya Zenpul masih hidup walaupun hanya berupa kepala. Zenpul meminta Evan bangkit berdiri dan membantu pihak yang ingin melakukan mantra pemulihan. Zenpul mengingatkan bahwa Evan berbeda dari N Sabanur. Evan dibesarkan oleh orang-orang yang menyayanginya, sehingga dia tidak tumbuh menjadi sosok yang jahat. Zenpul berharap Evan bisa kembali ke sifat aslinya. Zenpul menyemangati Evan untuk berjuang dan menyelamatkan segalanya. Sebenarnya mantra pemulihan akan memusnahkan Zenpul dan menggantikannya dengan kepribadian lama Deadpool. Tetapi Zenpul tidak merasa takut sama sekali. Dia memang rela musnah. Yang penting baginya adalah orang baik seperti Evan bisa menjadi seperti
seperti sedia kala. Kata-kata Zenpul rupanya berhasil menggugah hati Evan yang termenung sejenak lalu melaksanakan permintaan Zenpul. Evan berjuang membantu pihak yang ingin memasang mantra pemulihan. Pada akhirnya mantra tersebut bisa diaktifkan oleh Dr. Doom bersama Scarlet Witch yang dikendalikan oleh Daniel Drum. Mantra itu lalu disebarkan oleh Red Skull yang memiliki kekuatan telepati Profesor X. Dengan demikian, sifat berbagai hero dan villain mulai berubah kembali seperti semula, terkecuali Tony Stark, Sabretooth, dan Havok, sebab Tony memang menciptakan pelindung energi yang menahan pengaruh mantra tersebut, sedangkan Sabretooth dan Havok kebetulan sedang berada di dekat Tony. Sementara itu, di tengah kerusakan akibat pertempuran, kepala Zenpul sedang berada di genangan darah. Dia ditemui oleh kepribadian lama Deadpool. Dengan diaktifkannya mantra pemulihan, Zenpul tahu dirinya akan segera musnah. Dia hanya punya sedikit waktu. Kepada Deadpool, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Zenpul juga meminta Deadpool nantinya tetap mengingat keseimbangan yang mereka berdua rasakan selama Zenpul mengendalikan tubuhnya. Dia meminta Deadpool untuk bersikap baik kepada diri sendiri seperti kepada teman-temannya. Pada akhirnya, Deadpool dan Zenpul pun berpamitan. Deadpool kembali mengendalikan tubuhnya, sedangkan Zenpul lenyap. Kepala Deadpool ditemukan oleh Evan Sabanur. Kini sifat dan wujud Evan telah menjadi seperti semula. Evan mengambil kepala Deadpool dan membawanya menuju badan Deadpool. Dengan demikian, kepala dan badan itu bisa disambungkan lagi. Itulah cerita Zenpul. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.